Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Septiawan dari kelas TIP 2 dengan NIM J1B022064. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Asih Priyati sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau merangkum tentang hasil presentasi dari kelompok-kelompok yang ada di kelas TIP 2, yaitu terkait dengan materi unsur iklim. Unsur iklim itu adalah komponen-komponen yang membentuk suatu atmosfer yang termasuk seperti suhu, curah hujan, radiasi matahari, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Yang pertama yaitu suhu. Suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda, zat atau lingkaran. Ini merupakan indikator dari energi kinetik partikel-partikel di dalamnya. Suhu biasanya diukur dalam derajat Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Konsep suhu sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fisika, kimia, meteorologi, dan teknik. Karena suhu mempengaruhi sifat-sifat fisik, kimia, dan perilaku benda atau lingkaran yang bersangkutan. Suhu merujuk pada ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau lingkaran. Dalam tingkat panas atau dinginnya suatu benda, konteks iklim, suhu udara merupakan salah satu unsur iklim yang paling penting. Suhu udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk penyinaran matahari, radiasi matahari yang mencapai bumi menjadi sumber utama panas. Wilayah yang lebih dekat dengan khatulistiwa menerima lebih banyak radiasi matahari daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa, sehingga cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi. Faktor berikutnya itu ketinggian. Suhu udara cenderung menurun seiring dengan ketinggian di atas permukaan laut. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan udara dan adiabatik, di mana udara yang naik menjadi dingin karena ekspansi. Faktor yang ketiga yaitu pola angin. Angin dapat membawa udara hangat atau udara dingin ke suatu wilayah yang akan memengaruhi suhu udara. Misalnya, angin dari arah samudra cenderung membawa udara yang lebih lembab dan hangat ke daratan. Sementara angin dari arah pegunungan dapat membawa udara angin. Faktor yang keempat yaitu tutupan tanah. Tutupan tanah seperti vegetasi atau urbanisasi dapat mempengaruhi suhu udara. Misalnya daerah perkotaan cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi karena material bangunan menyerap dan memancarkan panas. Dan faktor yang terakhir yaitu cuaca. Cuaca saat ini juga dapat mempengaruhi suhu udara. Misalnya, awan tebal dapat membatasi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi, yang dapat menurunkan suhu udara. Suhu udara umumnya diukur menggunakan termometer dan dinyatakan dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Memahami suhu adalah penting karena itu mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti pertanian, kesehatan, dan transportasi. Yang selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dalam suatu daerah dalam rentan waktu tertentu. Ini adalah salah satu ukuran penting dalam ilmu meteorologi dan hidrologi karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Pengukuran curah hujan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut pluviometer atau hujan pengukur. Data curah hujan ini dapat digunakan untuk menganalisis pola iklim, memprediksi banjir, mengelola sumber daya air, dan merencanakan penggunaan lahan. Curah hujan dapat bervariasi secara signifikan dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam skala waktu yang pendek maupun skala geografis yang lebih luas. Faktor-faktor seperti letak geografis, topografi, dan iklim mempengaruhi distribusi curah hujan di suatu wilayah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi curah hujan di suatu wilayah termasuk iklim. Pola hujan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh iklim lokal.
Wilayah yang terletak di daerah tropis cenderung memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sementara di daerah yang terletak di gurun atau sabana mungkin memiliki curah hujan yang rendah. Faktor yang kedua yaitu topografi. Relief atau topografi suatu wilayah juga memengaruhi pola curah hujan. Daerah pegunungan cenderung menerima lebih banyak hujan karena udara yang naik di sepanjang lereng gunung dapat mendinginkan dan mengembun, menyebabkan hujan. Di sisi lain, daerah yang dilindungi oleh pegunungan mungkin mengalami efek-efek bayu kering yang mengurangi curah hujan. Faktor yang ketiga yaitu arah dan kecepatan angin. Angin dapat membawa uap air dari satu lokasi ke lokasi lainnya, mempengaruhi distribusi curah hujan. Angin yang bertiup dari laut biasanya membawa uap air dan dapat menyebabkan curah hujan di daratan. Faktor yang keempat yaitu suhu. Suhu udara dapat mengaruhi jumlah uap air yang dapat diakomodasi oleh udara. Udara yang lebih hangat cenderung dapat menampung lebih banyak uap air, yang kemudian dapat terkondensasi dan jatuh sebagai hujan. Faktor yang kelima yaitu pola cuaca global. Faktor-faktor seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola cuaca global, yang pada gilirannya mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi udara juga dapat mempengaruhi pola curah hujan, misalnya pola aliran udara dan pembentukan awan dapat diubah oleh pola urbanisasi yang memanaskan kota secara lokal. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menentukan pola curah hujan di suatu wilayah, dan pemahaman tentang interaksi antara faktor-faktor ini penting dalam memprediksi dan mengelola sumber daya air, serta berisiko banjir. Dan yang selanjutnya yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari merujuk pada energi yang dipancarkan oleh matahari ke luar angkasa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi ini juga mencakup berbagai panjang gelombang, termasuk sinar infrared, cahaya tampak, sinar ultraviolet. Ketika radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian dari energi tersebut diserap, dipantulkan, atau diredam oleh atmosfer. Energi matahari yang mencapai permukaan bumi memiliki peran penting dalam proses-proses fisik dan biologis di planet kita. Radiasi matahari menyediakan panas yang diperlukan untuk mempertahankan suhu bumi yang mendukung kehidupan. Selain itu, proses fotosintesis pada tumbuhan menggunakan energi matahari yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen yang mendukung ekosistem yang ada di bumi. Namun, radiasi matahari juga dapat memiliki dampak negatif, terutama ketika terlalu banyak radiasi UV atau ultraviolet mencapai permukaan bumi. Paparan berlebihan terhadap sinar UV dapat menyebabkan kerusakan kulit, kanker kulit, dan bahkan merusak DNA. Secara umum, radiasi matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Tetapi pengelolaannya penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko yang terkait dengannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi, antara lain ketinggian matahari. Dengan ketinggian matahari di langit berubah sepanjang hari dan sepanjang tahun karena rotasi bumi pada sumbunya dan orbit di bumi mengelilingi matahari. Radiasi matahari lebih terkonsentrasi saat matahari berada di atas kepala atau titik tengah hari daripada saat matahari berada di horizon. Faktor yang kedua, tebalnya atmosfer. Atmosfer bumi memainkan peran penting dalam memfilter radiasi matahari. Bagian atmosfer, terutama ozon, menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya. Sementara gas-gas lainnya seperti karbon dioksida dan uap air memperkuat efek rumah kaca yang dapat mempengaruhi distribusi panas di atmosfer. Faktor selanjutnya yaitu jumlah awan. Awan dapat memantulkan sebagian radiasi matahari kembali ke angkasa atau menghalangi sinar matahari mencapai permukaan bumi. Sehingga jumlah dan jenis awan dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan. Faktor selanjutnya yaitu jarak matahari bumi. Jarak bumi dari matahari berubah sepanjang tahun karena orbit elips bumi.
Meskipun perubahan ini hanya sedikit mempengaruhi total radiasi matahari yang diterima bumi, namun hal ini mempengaruhi variasi musiman dalam intensitas radiasi matahari. Faktor yang terakhir yaitu keadaan atmosferik. Partikel-partikel dalam atmosfer seperti debu, aerosol, dan polutan dapat mempengaruhi perambatan radiasi matahari dengan menghambat atau menghalangi jalannya. Polusi udara misalnya dapat mengurangi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Faktor-faktor ini bersama-sama mempengaruhi jumlah distribusi dan karakteristik radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi dan memainkan peran penting dalam sistem iklim bumi dan berproses-proses atmosferik. Selanjutnya yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara adalah ukuran beberapa banyak uap air yang terdapat dalam udara. Ini bisa diukur dalam berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan persentase relatif kelembaban RH yang mengukur seberapa dekat jumlah uap air dalam udara terhadap jumlah maksimum yang dapat diadopsi oleh udara pada suhu dan tekanan tertentu sebelum terjadi kondensasi. Kelembaban udara mempengaruhi kenyamanan manusia dan juga memiliki dampak signifikan pada banyak proses fisik, kimia maupun biologis. Misalnya, kelembaban udara dapat mempengaruhi kenyamanan termal seseorang. Ketika kelembaban tinggi, berkeringat bisa kurang efektif dalam menghilangkan panas dari tubuh, membuat orang merasa lebih panas. Selain itu, kelembaban juga mempengaruhi seperti pembentukan awan, hujan, dan pola cuaca lainnya. Dalam konteks pertanian, kelembaban udara juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produk hasil panen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban udara meliputi suhu. Suhu udara mempengaruhi kapasitas udara untuk menampung uap air. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak uap air yang dapat ditampung udara sebelum mencapai titik kumpulnya. Faktor yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara juga berpengaruh terhadap kapasitas udara untuk menampung uap air pada tekanan udara yang lebih rendah. Kapasitas untuk menampung uap air juga lebih rendah. Yang ketiga, yaitu sumber air. Kedekatan wilayah dengan sumber air seperti laut, sungai, dan danau dapat mempengaruhi kelembaban udara. Wilayah yang dekat dengan sumber air cenderung memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu curah hujan. Curah hujan dapat menambah kelembaban udara dengan menambahkan uap air ke atmosfer melalui penguapan. Daerah yang sering mengalami hujan biasanya memiliki kelembaban udara yang sangat tinggi. Faktor yang kelima yaitu angin. Kecepatan dan arah angin juga berpengaruh terhadap kelembaban udara. Faktor keenam yaitu vegetasi. Vegetasi dan tanaman juga dapat mempengaruhi kelembaban udara. Tanaman mengeluarkan uap air melalui proses transpirasi yang dapat meningkatkan kelembaban udara di sekitarnya. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kelembaban udara yaitu geografi. Faktor geografis seperti kontur lahan, elevasi, dan keberadaan pegunungan juga dapat mempengaruhi kelembaban udara. Daerah yang berada di lembah atau di dataran rendah cenderung memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan yang lebih kering. Selanjutnya yaitu angin. Angin adalah pergerakan massa udara di atmosfer bumi. Ini adalah gerakan horizontal udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Pergerakan ini disebabkan oleh perbedaan suhu, tekanan, kelembaban, dan gradien tekanan atmosfer di berbagai wilayah bumi. Angin memiliki beberapa karakteristik yang mencakup kecepatan, arah, dan pola gerakan yang berbeda-beda di berbagai lokasi. Kecepatan angin dapat berkisar dari angin sepoi-sepoi hingga angin badai dengan kecepatan tinggi. Arah angin biasanya dinyatakan sebagai arah dari mana angin bertiup, misalnya angin timur bertiup dari timur ke barat. Angin memiliki peran penting dalam membentuk iklim, cuaca, penyebaran polutan, navigasi, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar angin sangat penting untuk meramalkan cuaca, memahami pola iklim, dan merencanakan aktivitas yang melibatkan udara dan laut. Angin memiliki beberapa manfaat yang signifikan pada bidang pertanian, yaitu yang pertama pola polinasi.
pengeringan tanaman dan tanah, penyebaran bau, kontrol hama dan penyakit, pengeringan hasil panen, dan mengurangi resiko es. Yang terakhir yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya persatuan luas yang dihasilkan oleh partikel udara yang menekan permukaan benda atau area tertentu. Partikel udara ini memiliki massa dan bergerak secara acak di atmosfer bumi. Tekanan udara diukur dalam berbagai satuan, termasuk Pascal, milibar, dan pound per square inch. Konsep dasar tekanan udara berhubungan dengan perbedaan tekanan antara dua titik dalam atmosfer. Ketika massa udara lebih banyak di satu area daripada di area lain, tekanan udara di area yang lebih padat akan lebih tinggi daripada di area yang kurang padat. Perbedaan tekanan inilah yang mendorong pergerakan angin dan membentuk pola cuaca. Mungkin hanya itu rangkuman yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya petik dalam presentasi ini yaitu unsur iklim termasuk suhu, angin, curah hujan, tekanan udara, kelembaban udara, dan radiasi matahari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perubahan dalam unsur iklim dapat mempengaruhi proses fotosintesis, transpirasi, dan resipasi tanaman, serta dapat mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi dalam tanah. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang pengaruh unsur iklim sangat penting dalam manajemen pertanian dan peningkatan produktivitas tanaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya rangkum pada materi unsur iklim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.